Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhat tulab wa talibat, para santri kelas 7 ya, putra maupun putri yang Anda cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan pelajaran tarikh kita. Ya, kita sampai pada perang Badar Kubro. Ya, nanti Anda lihatkan peta di sini. Ya, kita lihat ya, sebab dari perang Badar Kubro ini. Ya, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Sufyan keluar dari negeri Syam, ini halaman berapa? Halaman 90 ya, buku tarikh semester 1, halaman 90, perang Badar Kubro. Ya, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Sufyan keluar dari negeri Syam menuju Makkah bersama dengan serombongan besar kafilah dagang Quraisy, maka beliau segera keluar dari Madinah bersama 319 orang untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Beliau pun menuju ke Badar. Nah, kita lihat Syam, Badar, Madinah, Makkah. Nah, jadi ya, kebiasaan orang-orang Quraisy. Di Quraisy kebiasaannya apa? Rihlah, ya, melakukan perjalanan dagang syita wasaif, musim dingin maupun musim panas. Jika musim panas dia ke Syam. Ya, Syam itu sekarang ya wilayahnya adalah ini, Jordan, Damaskus, Lebanon, dan Suriah. Ini Syam ya. Nah, ketika Abu Sufyan ya keluar dari Syam menuju Mekah. Nah, ini kan kalau ke sini melewati Madinah, maka Nabi SAW pun mengutus para sahabatnya 319 orang ya, pasukan untuk menuju kota Badar. Mana Badar? Ya, Madinah di sini, nah, Badar di sini. Ini kota Badar. Madinah di sini, Badar di sini. Ya, untuk menghadang kafilah dagang. Apa tujuan dihadangnya ini adalah meminta kembali ya harta benda yang sudah dirampas orang-orang Quraisy ketika orang Muhajirin, para sahabat kaum Muhajirin ya hijrah ke Madinah. Ya, jadi perang itu ya, awalnya adalah ingin menghadang kafilah dagang itu untuk ya, mengambil hak-hak kaum muslimin, kaum muhajirin yang telah dirampas oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy ya ketika mereka melakukan perjalanan untuk dagang ke Syam ya, mereka pun membawa pasukan ya, yang siap untuk perang ya, menjaga mereka. Nah, ini pasukannya dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, Nabi SAW dari Madinah menuju Badar ini untuk menghadang yang dari Syam, dari sana. Ya. Ya. Jadi di Badar di sini ya. Nah, bisa dilihat ya berapa perjalanannya. Ya, kalau sekarang mungkin ada jalan tol 22 jam. Kalau dulu ya cuma unta sama kuda, ya berarti lebih dari ini semua. Lebih dari 22 jam, lebih dari sehari, beberapa hari. Nah, akan tetapi kabar keluarnya kaum muslimin dari Madinah telah sampai kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengutus beberapa orang ke Mekah ya, untuk memprovokasi kaum Quraisy agar menyelamatkan kafilah dagang mereka tersebut. Ya, Abu Sufyan mendengar kabar tersebut, kemudian mengutus beberapa orang untuk menuju Mekah ya, untuk memprovokasi orang Quraisy untuk membantu mereka dari hadangan para sahabat. Maka keluarlah kaum Quraisy dengan sombong dengan pasukan yang berjumlah lebih dari 900 orang. Ya, kaum muslimin berapa? 319 orang. Orang Quraisy, kafir Quraisy 900, ya, 3 kali lipat.
Namun ketika Abu Sufyan mengetahui jarak kaum muslimin telah dekat, dia mengubah rute perjalanannya melewati tepi Laut Merah. Ya, jadi lewat pinggiran dari Laut Merah. Di saat Abu Sufyan merasa yakin bahwa dirinya dan kafilah dagangnya telah selamat, dia mengirim utusan kepada kaum Quraisy untuk memberi isyarat kepada mereka agar kembali ke Makkah. Ya. Jadi Abu Sufyan mengutus tadi agar kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu menjaga mereka. Setelah Abu Sufyan merasa sudah aman, maka meminta orang-orang Quraisy itu untuk balik ke Mekah. Akan tetapi beberapa pembesar Quraisy enggan untuk kembali ke Mekah, ya karena sombongnya tadi. Bahkan Abu Jahal mendesak untuk mengikuti pergerakan kaum muslimin sampai ke Badar. Ya, dengan demikian kaum muslimin harus berhadapan dengan kaum Quraisy. Karena pada waktu itu kaum Quraisy unggul dalam jumlah pasukan dibanding kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam masalah perang dengan kaum musyrikin. Para sahabat pun mengukuhkan beliau alaihissalatu wassalam akan memerangi mereka. Ya sudah, kita perangi saja. Ya awalnya cuma ingin menghadang kafilah dagang, tapi ternyata ya beberapa orang Quraisy, kafir Quraisy malah membawa pasukan 900-an ya yang siap berperang. Nah, kemudian beberapa peristiwa dalam peperangan. Nabi SAW akhirnya berangkat dengan pasukannya hingga singgah di dekat salah satu sumur dari sumur-sumur yang ada di Badar. Atas saran dari Al-Hubaib bin Al-Mundhir, dihafalkan ya, Al-Hubaib bin Al-Mundhir radhiyallahu ta'ala an. Ya, kemudian ditimbunlah sumur-sumur lain dengan tanah. Mengapa? Ya, agar mereka tidak mempunyai logistik untuk minum. Ya. Lalu kaum muslimin memenuhi sebuah kolam dengan air dari sumur yang tidak ditimbun tersebut. Ya, buat kolam, kemudian kolam tersebut diisi air sumur dari Badar. Rasulullah SAW pun menyemangati para sahabatnya untuk tetap teguh dalam peperangan. Beliau SAW juga mengatur barisan mereka. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberi kemenangan dan dapat mengalahkan musuh. Pada waktu itu beliau berdoa dengan sangat penuh rasa harap. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merasa terenyuh dikarenakan Rasulullah banyak berdoa waktu itu. Ya, bagaimana tidak harapannya kepada Allah. Ya, dengan para sahabatnya yang hanya 300-an, 319-an, kemudian musuhnya 900 lebih, 3 kali lipat. Maka Rasulullah SAW sangat berharap kepada Allah, ya berdoa agar diberi kemenangan. Maka Allah pun yang memberikan kemenangan nantinya ya perangnya. Maka Allah menurunkan wahyunya, ya, bala in tasbiru wa tattaqu, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya, cukup ya, jika kamu bersabar dan bersiap-siap, ya, bersiap siaga. Kuncinya adalah sabar dan mempersiapkan ya apa adanya. Kemudian tawakal pada Allah. Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Siap. Para malaikat ikut membantu Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, hari Jumat pagi, tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dimulailah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Catat ya, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Beda tahun 2 Hijriah berarti 2 tahun setelah Nabi di Madinah. Kalau 2 masa kenabian adalah setelah Nabi diutus jadi Nabi di Mekah. Ya bedakan. Nah, diawali dengan perang tanding 1 lawan 1, kemudian dilanjutkan dengan pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Lihat denah perang Badar tadi dah terlihat ya. Kaum muslimin pada waktu itu diuji dengan ujian sebagaimana seorang pahlawan. Dalam perang tersebut Nabi SAW merupakan sosok yang paling pemberani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau merupakan sosok yang paling berani di kalangan sahabat yang lain ya. Jadi
kaum muslimin itu, para sahabat itu perang itu ya iskarima untuk hidup yang mulia, au mut syahida atau mati ya syahid. Ya, jadi berharapnya malah mati syahid. Ya, musuh dengan orang-orang yang seperti ini bagaimana? Ya, perang berharapnya malah mati syahid, ya. Berarti tambah keberanian mereka. Nah, beliau merupakan sosok yang paling berani di kalangan sahabat yang lain, dan sungguh kami melihat beliau di hari Badar, kami berlindung di belakang beliau, dan sekaligus beliau paling dekat di antara kami dengan musuh, ya, di depan. Beliau merupakan sosok yang paling tangguh, ya, itu riwayat Imam Ahmad. Nah, ya Van, untuk hari ini Anda cukupkan sekian. Ada beberapa hal yang mana ya Anda cukupkan sekian, ya, karena ya badan kurang fit, punggung rasa sakit, kemudian kepalanya sedikit pening. Anda cukupkan sekian, ya. Ini beberapa cuplikan dari awalnya perang Badar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.